Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saptaryanto, NPM 1851040362 dari kelas MBSF. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek terhadap keputusan pembelian smartphone iPhone pada mahasiswa-mahasiswi UIN Raden Intan Lampung dengan harga sebagai variabel moderasi. Latar belakangnya, dalam era modern seperti saat ini, kita dihadapkan pada perkembangan di segala bidang, terutama itu di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan pasar bisnis yang semakin maju pesat ini mempengaruhi usaha produsen sebagai penyedia alat pemenuh kebutuhan bagi konsumen untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produknya. Nah, salah satunya yaitu merek smartphone Oppo. Oppo Electronic Corp Ltd ini berdiri pada tahun 2004 sebagai produsen elektronik yang beralamat di Dongguan, Guangdong, Cina. Sebelum merambah ke teknologi smartphone, Oppo terlebih dahulu memproduksi peralatan-peralatan elektronik. Baru pada tahun 2008, Oppo menggarap pasar smartphone dengan menciptakan produk Oppo Smartphone. Dan pada saat ini menjadi salah satu produk smartphone yang sangat digemari dan laris dalam penjualan. Seperti pernyataan dari manajer Oppo Indonesia, Aryo Medianto, mengklaim perangkat Oppo laku terjual sebanyak 1 juta unit sepanjang bulan Desember 2020. Oppo juga terpilih sebagai hasil survei ekstensif dan longitudinal yang dilakukan setiap tahun oleh Frontier Group. Nah, survei ini dilakukan di 15 kota besar, yaitu ada Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, Denpasar, Palembang, Pekanbaru, Medan, Makassar, Manado, Balikpapan, Samarinda, dan Banjarmasin. Nah, sebanyak 12.640 konsumen terbagi dalam survei offline dan online dengan 2.000 sampai 2.500 konsumen di setiap kategori. Survei ketat ini menentukan bahwa Oppo menjadi top brand yang kuat dalam kategorinya. Oppo mendapatkan predikat top brand pada tahun 2021 yang diumumkan pada 2021 awal. Nah, berangkat dari data-data yang didapat tersebut, saya berniat meneliti bagaimana sekuat itukah pengaruh kualitas produk dan harga dari brand smartphone Oppo ini terhadap keputusan pembelian. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Arif Chandra Pahlevi dan Mustafa Hadi menunjukkan bahwa variabel brand image ini lebih besar pengaruhnya daripada variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferdianto Fure, Joyce Lapland, Rita Tarore menghasilkan kesimpulan bahwa brand image, kualitas produk, dan harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, berdasarkan dua penelitian tersebut, saya akan meneliti yang berfokus pada kualitas, brand image, dan keputusan pembelian. Menurut Molwen, kualitas produk itu merupakan proses evaluasi secara keseluruhan kepada pelanggan atas perbaikan kinerja suatu produk. Kualitas produk merupakan pernyataan tingkat kemampuan dari suatu merek atau produk tertentu dalam melaksanakan fungsi yang diharapkan. Kualitas dalam pandangan konsumen adalah hal yang mempunyai ruang lingkup tersendiri yang berbeda dengan kualitas dalam pandangan produsen saat mengeluarkan suatu produk yang biasa dikenal kualitas. Menurut David Garpin dalam buku Fandi Ciptono
tahun 2016, kualitas produk itu memiliki 8 dimensi. Yang pertama itu ada kinerja atau performa, keistimewaan tambahan atau fitur, keandalan, lalu kesesuaian dan spesifikasinya, daya tahan, kegunaan, estetika, dan kualitas. Sedangkan brand image itu menurut Kotler dan Keller menggambarkan sifat ekstrinsik dari suatu produk atau jasa, termasuk cara di mana merek berusaha memenuhi kebutuhan psikologis atau sosial pelanggan. Menurut Soltani berpendapat bahwa citra merek mencakup pengetahuan, pendapat dari pelanggan, dan karakteristik non-fisik dan produk fisik, gambar yang pelanggan berikan kepada produk. Menurut Keller, dimensi-dimensi utama yang membentuk citra sebuah merek tertuang dalam hal berikut ini, yaitu identitas merek atau brand identity, personalitas merek, asosiasi merek, sikap dan perilaku merek, lalu manfaat dan keunggulan merek. Ketika suatu brand image telah mampu untuk membangun karakter produk dan memberikan value proposition, kemudian menyampaikan karakter produk tersebut kepada pelanggan secara unik, berarti brand tersebut telah memberikan suatu kekuatan emosional. Tentang keputusan pembelian menurut Buhari Alma, keputusan pembelian itu sebagai suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, dan proses, sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa respon yang muncul terhadap produk apa yang akan dibeli. Keputusan pembelian adalah perilaku pembelian seseorang dalam menentukan suatu pilihan produk untuk mencapai kepuasan sesuai kebutuhan dan keinginan. Menurut Philip Kotler dan A.B. Susanto, harga itu adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Unsur lainnya menimbulkan biaya. Harga juga merupakan salah satu bauran pemasaran yang paling fleksibel. Harga dapat diubah dengan cepat, tidak seperti tampilan produk dan perjanjian distribusi. Menurut Kotler dan Armstrong, harga dapat didefinisikan secara sempit, yaitu sebagai sejumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, atau dapat didefinisikan secara luas, harga itu sebagai jumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau jasa yang memungkinkan perusahaan itu mendapatkan laba. Sedangkan hiyar dalam jual beli atau keputusan pembelian menurut perspektif Islam itu diatur dalam Al-Quran dan hadis yang memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang konsumsi, agar perilaku konsumsi manusia jadi terarah, dan agar manusia juga dijauhkan dari sifat-sifat hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya akan menjamin kehidupan manusia yang adil dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jika kamu bertransaksi jual beli, katakanlah tidak ada penipuan dan saya hiyar selama 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis di atas jelas bahwa di dalam jual beli kita tidak boleh menipu karena ada yang dirugikan, baik itu si penjual ataupun si pembeli. Dalam Islam
melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara, sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan. Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan halal yang halal dan baik terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam menentukan harga juga diatur dalam agama Islam, sehingga penjual maupun pembeli itu tidak boleh mematok harga yang berlebihan atau saling merugikan. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Berbagai macam metode penetapan harga itu tidak dilarang dalam Islam, dengan ketentuan yaitu harga yang ditetapkan oleh pihak penjual tidak menzalimi pihak pembeli. Lalu harga yang ditetapkan itu diridhoi oleh kedua belah pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli. Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh penjual dan pembeli. Untuk hipotesis penelitian ini, hipotesis pertama yaitu diduga tidak terdapat pengaruh kualitas produk yang signifikan terhadap keputusan pembelian Oppo pada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Diduga terdapat pengaruh kualitas produk yang signifikan terhadap keputusan pembelian Oppo pada mahasiswa-mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Hipotesis yang kedua yaitu diduga tidak terdapat pengaruh citra merek yang signifikan terhadap keputusan pembelian Oppo pada mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Diduga terdapat pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian Oppo pada mahasiswa-mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Hipotesis ketiga yaitu diduga tidak terdapat pengaruh kualitas produk dan citra merek yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa-mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Diduga terdapat pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa-mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Hipotesis keempat yaitu harga tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa-mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Lalu harga dapat memoderasi hubungan antara kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa-mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Untuk metodologi penelitian, jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi. Untuk sumber datanya, yang pertama itu ada data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. Berdasarkan penelitian ini, bahwa data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis dengan melakukan penyebaran kuesioner pada mahasiswa-mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku
buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Untuk populasinya, populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa-mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Sedangkan sampelnya yaitu mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.